Oke, yang pertama, pada bagian pendahuluan, kita harus mengetahui dulu apa itu PSAK 2. PSAK 2 merupakan standar akuntansi yang mengatur bagaimana laporan arus kas harus disusun dan disajikan. Laporan ini memberikan informasi mengenai arus kas dan arus keluar kas suatu entitas dalam periode tertentu. Informasi tersebut sangat penting karena dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai kondisi keuangan perusahaan, terutama kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan memenuhi kewajibannya. Kemudian pada bagian tujuan utama PSAK 2 adalah mengatur penyajian informasi mengenai perubahan historis kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas. Informasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dengan adanya laporan arus kas, pengguna laporan keuangan dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, mengetahui bagaimana kas tersebut digunakan, serta memperkirakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kas di masa mendatang. Kemudian di bagian ruang lingkup, PSAK 2 berlaku bagi seluruh entitas yang menyusun laporan keuangan. Artinya, standar ini mewajibkan setiap entitas untuk menyusun laporan keuangan kas, laporan keuangan arus kas, dan menyajikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis entitas, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Hal ini karena setiap entitas memerlukan kas dan menjalankan kegiatan operasional melalui kewajiban, serta memberikan imbal hasil kepada investor. Oleh sebab itu, seluruh entitas diwajibkan menyajikan laporan arus kas sesuai dengan ketentuan PSAK 2. Kemudian, manfaat informasi arus kas. Informasi arus kas memberikan gambaran mengenai kemampuan entitas dalam menghasilkan dan menggunakan kas. Jika dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, informasi ini membantu pengguna dalam mengevaluasi kondisi keuangan, likuiditas, solvabilitas, serta kemampuan perusahaan menghadapi perubahan ekonomi. Kemudian ada beberapa definisi dalam PSAK 2 ini. PSAK 2 menjelaskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas. Istilah-istilah tersebut meliputi aktivitas investasi, aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, arus kas, kas, dan setara kas. Berikut ini adalah istilah-istilahnya. Yang pertama, aktivitas operasi merupakan aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan perusahaan. Kemudian aktivitas investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan perolehan maupun pelepasan aset jangka panjang atau investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kemudian ada aktivitas pendanaan yang merupakan aktivitas yang menyebabkan perubahan pada jumlah modal maupun pinjaman perusahaan. Kemudian ada arus kas, seluruh kas arus masuk dan arus keluar serta setara kas. Di sini PSAK 2 juga menjelaskan bahwa kas terdiri atas uang tunai dan saldo rekening giro. Sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid, mudah dikonversi menjadi kas dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang sangat kecil. Kemudian masuk pada bagian terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengenai kas dan setara kas. Kas terdiri atas uang tunai yang dimiliki perusahaan serta saldo pada rekening giro. Sementara itu, setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, sehingga dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui, dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Pada umumnya, investasi dikategorikan sebagai setara kas apabila memiliki jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Contohnya adalah deposito jangka pendek atau investasi lain yang memenuhi kriteria tersebut. Dalam PSAK 2 juga menjelaskan bahwa perpindahan antar pos yang termasuk kas dan setara kas tidak dianggap sebagai arus kas karena hanya merupakan bagian dari pengelolaan kas perusahaan, bukan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selmi Zakia dengan NIM belakang 179. Di sini saya menjelaskan tentang penyajian laporan arus kas. Jadi intinya setiap perusahaan itu boleh menyusun laporan arus kasnya dengan cara yang paling pas buat bisnis mereka sendiri. Tapi tetap kasnya itu dipisah menjadi 3 kelompok, yaitu ada operasi, investasi, dan pendanaan. Kenapa dipisah-pisah? Karena ini membantu orang untuk membaca laporan keuangan untuk melihat dampak masing-masing aktivitas terhadap kondisi keuangan perusahaan, dan juga melihat hubungan antar ketiga aktivitas. Tapi satu transaksi itu bisa aja ke dua kelompok, misalnya cicilan pinjaman bank. Dana yang kita dapat dari bank itu masuknya ke aktivitas pendanaan, sedangkan bunganya itu yang akan kita bayar nanti itu masuknya ke aktivitas operasi. Nah, kita masuk ke aktivitas yang pertama, yaitu aktivitas operasi, yang mana ini indikator utama apakah para entitas mampu menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, membayar dividen, dan investasi tanpa dana eksternal atau pinjaman dari pihak lain. Contoh arus kasnya itu ada penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, terus ada penerimaan royalti fee, komisi, dan pendapatan lain, terus ada pembayaran kas kepada masuk barang dan jasa, terus ada pembayaran kas kepada karyawan, terus ada pembayaran atau penerimaan kas oleh entitas asuransi, terus ada pembayaran atau penerimaan kas dari pajak penghasilan. Dan yang terakhir itu ada penerimaan atau pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk diperdagangkan. Nah, yang kedua itu ada aktivitas investasi. Itu mencerminkan pengeluaran kas untuk sumber daya yang diintensikan menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Jadi intinya ini tuh pengeluaran perusahaan untuk hal-hal yang nantinya bisa menghasilkan uang lagi di masa depan. Nah, ini tuh perlu dipisah biar kelihatan jelas mana uang yang dipakai buat hal-hal yang jangka panjang kayak gitu. Nah, contohnya itu bisa aja pembayaran kas memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Terus penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset terwujud, sampai aset jangka panjang lainnya, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan. Ini tuh berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia laporan modal identitas. Jadi, ini tuh tentang modal usaha, dari mana modal usahanya itu berasal. Contoh arus kasnya itu penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain, terus ada pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas, terus ada pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo liabilitas. Nah, kenapa sih ini tuh dibikin terpisah? Karena berguna buat memprediksi nantinya uangnya bakal balik ke siapa, ke pemberi pinjaman atau ke pemilik modal. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Frimi Kiko dengan NIM 202450299. Akan menjelaskan mengenai pelaporan arus kas dari aktivitas, operasi, dan pelaporan arus kas atas dasar arus kas netto. Yang dimana kita tahu sendiri, aktivitas operasi maupun aktivitas netto itu sungguh berbeda. Yang dimana saya akan menjelaskan mengenai aktivitas operasi terlebih dahulu, yang merupakan aktivitas utama penghasilan pendapatan perusahaan, main revenue maupun producing activities, arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan apakah kegiatan usaha mampu menghasilkan kas yang cukup baik untuk melunasi pinjaman, melakukan pembayaran dividen, melakukan investasi, maupun menjalankan operasional tanpa bergantung kepada pendanaan eksternal. Ini mana contoh arus kas aktivitas operasi itu bisa dari penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan dari royalti, komisi, maupun fee jasa. Nah, ini merupakan metode pelaporan arus kas aktivitas operasi, yaitu ada dua, yaitu direct method yang menampilkan secara langsung seluruh penerimaan dan pengeluaran kas, yang dimulai dari penerimaan dan pengeluaran kas, dan juga ada metode tidak langsung atau indirect method yang merupakan uh, laporan arus kas aktivitas operasi yang dimulai dari laba bersih, kemudian dilakukan penyesuaian seperti terhadap amortisasi, depresiasi, keuntungan atau kerugian penjualan aset, perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang usaha, dan juga metode ini paling sering digunakan dalam perusahaan. Nah, bisa dilihat di bawah saya ini merupakan perbedaan dari direct method maupun indirect method. Nah, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas neto, yang adalah penyajian arus kas dengan mengurangkan penerimaan kas dan pengeluaran kas sehingga hanya ditampilkan nilai bersihnya saja.
Yang dimana, kapan sih PSAK mengizinkan pelaporan neto tersebut? Dan dari mana? Yaitu arus kas terjadi atas nama pelanggan, misalnya adanya dana titipan, rekening escrow, atau dana yang hanya dititipkan sementara karena ada terjadinya perusahaan sebagai perantara aja. Maupun ada juga perputaran kas yang sangat cepat, contohnya itu pembelian surat berharga jangka pendek, investasi yang jatuh tempo singkat, pinjaman jangka yang sangat pendek. Kenapa? Karena adanya jumlah yang sungguh besar atau jatuh tempo tenggat yang cukup singkat maupun turnover yang sangat tinggi. Perkenalkan, saya Federica Francia Kendek dari NIM 2024-50106. Berikutnya saya akan membahas arus kas dalam valuta asing. Nah, jadi terdapat beberapa poin, di mana pada poin 25, itu arus kas yang dari transaksi valuta asing itu harus wajib dicatat di dalam mata uang fungsional entitas yang menggunakan nilai kurs pada tanggal transaksi arus kas. Nah, kemudian poin 26, arus kas itu yang dari entitas luar negeri itu harus dijabarkan atau dikonversi menggunakan nilai kurs pada tanggal transaksi arus kas. Kemudian pada poin 27, untuk pelaporan arus kas valuta asing itu harus konsisten dengan terdapat pada PSAK 10 di mana menggunakan kurs aktual atau kurs rata-rata yang mendekati. Nah, penggunaan kurs akhir periode pelaporan itu tidak diizinkan untuk menjabarkan arus kas entitas anak luar negeri. Nah, kemudian pada poin 28, keuntungan atau kerugian selisih kurs yang belum terrealisasi itu bukan merupakan arus kas. Nah, tetapi ada dampaknya di mana dampak perubahan kurs itu dilaporkan secara terpisah. Jadi kayak di luar aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, untuk merekonsiliasi saldo awal hingga ke akhir kas. Nah, kemudian pada poin 29 dan 30 itu dikosongkan. Masuk ke bunga dan dividen, di mana pada poin 31, arus kas dari bunga dan dividen yang diterima maupun yang dibayarkan itu harus diungkapkan secara terpisah atau diklasifikasikan secara konsisten sebagai aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan dari periode ke periode. Kemudian pada poin 32, jumlah bunga yang dibayarkan selama periode berjalan itu dia wajib diungkapkan. Nah, baik diakui sebagai beban di laba laporan rugi ataupun yang dikapitalisasi sesuai PSAK 26. Kemudian pada poin 33 untuk lembaga keuangan bunga yang dibayar dan juga bunga atau dividen yang diterima itu biasanya masuk arus kas operasi. Nah, untuk entitas lain bunga yang dibayar dan juga bunga atau dividen itu yang diterima bisa masuk ke arus kas operasi, itu biasanya karena mempengaruhi laba ruginya atau sebagai alternatif, jadi dimasukkan ke arus kas pendanaan. Nah, ini tuh biasanya untuk bunga dibayar atau arus kas investasi. Nah, itu tuh kayak bunga atau dividen yang diterima. Nah, kemudian pada poin 34, dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan atau biaya perolehan sumber daya keuangan. Nah, atau alternatifnya ini kayak sebagai arus kas operasi untuk membantu pembaca laporan itu bisa menilai kemampuan entitas membayar dividen dari arus kas ke hasil operasi. Nah, masuk pada pajak penghasilan, di mana ada 2 poin penting, di mana poin 35 itu arus kas yang dari pajak penghasilan itu dia harus diungkapkan terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi kecuali jika secara spesifik itu dapat diidentifikasikan atau masuk ke aktivitas pendanaan atau investasi. Nah, kemudian untuk poin 36, nah karena alokasi pajak ke transaksi itu asal seringkali tidak praktis, jadi kayak ada akibatnya kayak berakibat perbedaan periode pencatatan, pajak yang dibayar itu umumnya masuk ke aktivitas operasi. Nah, tetapi jika kalau misalnya nih, secara praktis bisa diidentifikasi ke suatu transaksi individual pendanaan atau investasi, nah maka arus kas tersebut itu dimasukkan ke aktivitas pendanaan atau investasi tersebut. Nah, total keseluruhannya itu jumlah pajak yang dibayar wajib dan diungkapkan. Nah, selanjutnya investasi pada entitas anak, kemudian entitas asosiasi, dan juga ventura bersama. Di mana ada 2 poin penting lagi, jadi pada poin 37, jika akuntansi
untuk investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama, atau entitas anak itu biasanya dicatat menggunakan metode ekuitas atau metode biaya. Nah, jadi investor itu dia membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas. Jadi kayak hanya pada arus kas saja yang terjadi di antara investor sama investi. Nah, jadi sebagai contoh jumlah dividen dan uang muka yang akan diterima. Kemudian 38. Pada poin 38 ini, entitas yang melaporkan bagian kepentingannya dalam entitas asosiasi atau ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas itu dia memasukkan dalam laporan arus kasnya. Nah, jadi arus kasnya itu atas investasinya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, serta distribusi dan pembayaran atau penerimaan lainnya itu antara entitas tersebut dengan entitas asosiasi dan juga ventura bersama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian. Klasifikasi arus kasnya itu perubahan kepentingan kepemilikan yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian wajib diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Ini kecuali untuk entitas anak milik entitas investasi yang dinilai pada nilai wajar. Nah, perlakuan akuntansinya yaitu transaksi ini, misal jual beli saham anak oleh induk setelah pengendalian terbentuk. Ini dicatat sebagai transaksi ekuitas karena merupakan transaksi dengan pemilik. Selanjutnya, mari kita bahas perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Tujuan utamanya apa? Tujuannya yaitu memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan itu dapat mengevaluasi perubahan liabilitas pendanaan baik yang berasal dari perubahan kas atau arus kas maupun perubahan non-kas. Nah, hal-hal yang harus diungkapkan yaitu ada perubahan dari arus kas pendanaan, perubahan dari perolehan atau kehilangan pengendalian entitas anak atau induk, lain dampak dari perubahan tingkat kurs valuta asing, perubahan pada nilai wajar, dan juga perubahan non-kas lainnya. Definisi liabilitas pendanaan. Liabilitas yang arus kas masa lalu atau masa depannya diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Aturan ini juga berlaku untuk aset keuangan, misal instrumen lindung nilai yang melindungi liabilitas tersebut. Metode pelaporan atau rekonsiliasinya bagaimana ya? Cara terbaik untuk memenuhi pengungkapan ini adalah dengan menyediakan rekonsiliasi saldo awal dan akhir liabilitas tersebut di laporan posisi keuangan. Informasi rekonsiliasinya juga harus jelas agar pengguna itu bisa menghubungkannya langsung dengan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Perkenalkan, nama saya Nisa Pratama Dewi dengan NIM 2024-502-84. Jadi selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan komponen kas dan setara kas berdasarkan PSAK 2. Nah, poin pertama itu adalah rekonsiliasi laporan. Di sini perusahaan itu wajib menyajikan rekonsiliasi agar jumlah dana di laporan arus kas dipastikan sama dan selaras dengan akun sejenis di laporan posisi keuangan atau neraca.
Hal ini tuh penting demi konsistensi data. Nah, yang kedua itu ada pengungkapan kebijakan. Karena praktik pengelolaan kas dan perbankan di seluruh dunia itu sangat beragam, maka sesuai PSAK 1, perusahaan itu wajib mengungkapkan kebijakan yang mereka gunakan dalam menentukan apa saja instrumen yang masuk sebagai komposisi kas dan setara kas. Dan di poin ketiga adalah dampak perubahan kebijakan. Jika ada perubahan kebijakan dalam menentukan komponen kas, misalnya instrumen yang awalnya berportofolio investasi diubah menjadi setara kas, maka pelaporannya wajib mengacu pada PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, yaitu perubahan estimasi dan kesalahan. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian pengungkapan lain dalam PSAK 2. Di bagian ini tuh fokus kita adalah pada pembatasan dana dan informasi tambahan yang dianjurkan. Nah, di poin pertama itu adalah saldo kas yang dibatasi. Perusahaan itu wajib mengungkapkan jika ada saldo kas signifikan yang tidak bisa digunakan oleh kelompok usaha, lengkap dengan komentar manajemen. Nah, contohnya itu seperti dana milik anak perusahaan di luar negeri yang terhambat aturan hukum lokal atau kontrol lalu lintas devisa, sehingga dana tersebut itu tidak bisa ditarik oleh induk perusahaan. Nah, di poin kedua itu adalah informasi tambahan yang dianjurkan oleh standar untuk membantu menilai likuiditas. Ada 3 hal utama. Yang pertama itu ada fasilitas pinjaman. Nah, yaitu melaporkan jumlah fasilitas pinjaman yang belum dipakai, tetapi tersedia untuk operasi masa depan, termasuk batasan penggunaannya. Terus yang kedua itu ada kapasitas operasi, yaitu memisahkan arus kas untuk meningkatkan kapasitas dengan arus kas untuk mempertahankan kapasitas operasi. Ini tuh penting agar si investor itu tahu apakah perusahaan itu cukup berinvestasi untuk merawat bisnisnya demi profitabilitas masa depan. Dan yang terakhir itu arus kas segmen PSAK 5, yaitu menyajikan arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendataan per segmen. Tujuannya itu agar kita tuh bisa memahami kinerja kas dari setiap lini bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya itu kita membahas mengenai tanggal efektif pemberlakuan dan pemutakhiran dari standar ini. Dan di sini juga ada 4 poin lini masa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada penerapan awal, yaitu pernyataan standar ini tuh mulai berlaku secara penuh untuk periode tahun buku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Terus yang kedua itu ada penyesuaian paragraf, yaitu terdapat penyesuaian pada beberapa paragraf tertentu yang mulai diberlakukan pada atau setelah 1 Januari 2015. Terus yang ketiga itu amandemen PSAK 73 tentang sewa, yaitu perubahan pada paragraf 17 dan 44 wajib diterapkan secara bersamaan ketika si perusahaan itu tuh mulai mengadopsi standar PSAK 73. Dan yang terakhir itu amandemen prakarsa pengungkapan. Jadi melalui PSAK 2 dilakukan penambahan paragraf 44A sampai 44E yang berlaku efektif per 1 Januari 2018. Di sini penerapan dini diperkenankan dan pada tahun pertama penerapan perusahaan itu tidak diwajibkan menyajikan informasi komparatif dari periode sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada penarikan. Jadi intinya pernyataan PSAK 2 itu yang berlaku saat ini secara resmi mencabut dan menggantikan standar versi sebelumnya, yaitu PSAK 2 tahun 2009 tentang laporan arus kas.